bin Ummi Maktum untuk melakukan adzan subuh. Makanya Rasul mengatakan, selama engkau mendengar adzan Bilal dan engkau sedang sahur, makanlah, minumlah, jangan berhenti sampai kau mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia adzan subuh, berarti sudah tidak ada lagi sahur, ya kan? Nah, dari sini ikhwafidin muliakan Allah Azza wa Jalla, dari 4 muadzin ini justru yang paling kondang siapa? Bilal. Yang lain tidak dikenal. Bilal bin Rabah paling dikenal. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ingat Isra Mi'raj itu peristiwa terjadi sebelum Rasul hijrah. Artinya Bilal belum jadi muadzin, masih di Mekah, belum hijrah. Tapi Nabi SAW tiba-tiba diperlihatkan surga oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dia mendengar suara terompah orang yang sedang lewat. Kayak antum pakai sendal bakiak itu kan, lewat kan dengar tuh tak tuk tak tuk tak tuk gitu kan. Nabi SAW ketika itu bertanya kepada malaikat, suara terompah siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah suara terompah Bilal bin Rabah. Subhanallah. Orangnya masih di bumi, ternyata sendalnya sudah ada di sorga. Hebat nggak itu? Hebat. Padahal sendal Bilal itu bukan sendal bermerek kayak sendal antum. Sendal Bilal itu bukan sendal dibeli dari mall, tidak. Dia bukan merek yang bermerek, tidak. Saya kira sendal antum saya yakin lebih mahal dibandingkan sendal Bilal. Kalau antum beli sendal Bilal, mungkin dapat sendal Bilal banyak itu di zaman itu. Tapi kan sendal antum gak masuk surga. Tetap saja sendal antum di bumi gitu. Dari sini kan secara logika, kalau sendalnya masuk surga, gak mungkin orangnya gak masuk surga. Mana mungkin sendalnya saja masuk surga? Logika kan? Masa orang yang gak masuk surga, sendalnya masuk surga? Sendal kan gak sholat, gak puasa, gak wudhu, gak jihad, gak apa-apa. Kok enak aja dia masuk surga? Ya jelas kalau sendalnya masuk surga, pasti pemilik sendalnya harus lebih masuk surga lagi. Karena sendal bukan mukallaf, bukan manusia yang dibebani syariat kan begitu. Tapi ini kinayah bahwa kalau sandalnya saja sudah masuk surga dan didengar Rasul, maka tentu Bilal termasuk ashabul jannah. Dari sini Rasul cemburu dengan Bilal. Dia datang kepada Bilal, kemudian mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah, madza tasna ya Bilal? Hei Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan, wahai Bilal? Bilal heran, kok bisa demikian? Mungkin Bilal teringat-ingat dengan amalannya. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad sallaitu rak'atain. Rasul, tidaklah aku berwudu, melainkan setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat solat yang dikenal dengan rak'atai al-wudu, 2 rakaat sunnah wudu. Dan itu dilakukan sebelum kering. Kalau sudah kering, sudah tidak ada syariat sunnah wudu lagi. Jadi sholat sunnah wudu itu kalau masih basah, masih ada cucuran-cucuran air wudu. Makanya sebagian para ulama fikih makruh hukumnya mengelap air wudu. Walaupun sebagian para ulama mengatakan boleh, tapi sebaiknya biarkan. Karena ada hadis yang mengatakan setiap tetesan-tetesan air wudu itu akan menghilangkan dosa orang yang berwudu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal pun menjadi muadzin pertama di Madinah. Ma'asyiral muslimin, tetapi setelah kemudian Nabi SAW wafat, kemudian khilafah diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan nas dari Nabi SAW, karena dia yang menggantikan sholatnya Rasul ketika Rasul sakit. Maka Bilal tidak kuat mengumandangkan azan. Setiap dia
mengumandangkan adzan sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menangis dan selalu terputus sampai di sini. Selalu terputus sampai di sini dan tidak bisa melanjutkan adzan. Maka setelah 3 hari jadi muadzin di masa kekhilafahan Abu Bakar, dia tidak tahan. Akhirnya datang kepada Abu Bakar dan minta resign. Tidak mau jadi muadzin lagi, minta diganti orang lain. Ketika itu Abu Bakar meminta agar Bilal tetap jadi muadzin. Maka Bilal kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu ketika memerdekakan diriku niatnya karena kamu, maka aku siap jadi muadzin karena perintah. Tapi kalau kamu ketika memerdekakan diriku karena Allah, maka biarkan aku berhenti jadi muadzin. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa apapun mencegah Bilal. Terpaksa Bilal tidak jadi muadzin di zaman Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Bilal supaya hilang kesedihannya, dia pun kemudian hijrah dari Madinah ke Syam dan menjadi mujahid. Menjadi mujahid, berperang. Sampai dalam perang Qadisiyah bersama Umar, dia tetap ikut berperang dalam pasukan, memerdekakan Baitul Maqdis. Akhirnya lama dia hidup di Syam. Ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mengambil kunci Baitul Maqdis, dia berjumpa dengan Bilal. Maka Umar ibn Khattab memaksa Bilal untuk adzan sekali saja karena perintah Amirul Mukminin. Bilal tidak mau sementara itu. Karena apa? Dia sudah janji tidak mau jadi muadzin. Tapi karena yang meminta Ibnul Khattab, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab Al-Faruq, akhirnya dia pun mau atas perintah Amirul Mukminin dan dia pun melantunkan suara adzan. Subhanallah. Ketika dia melantunkan adzan di negeri Syam itu, seluruh para sahabat menangis. Seolah-olah mereka merasakan Rasul masih hidup di tengah-tengah mereka. Karena mereka tahu bahwa Bilal adalah muadzin kesayangan Rasul. Sehingga ketika mendengar suara adzan Bilal, seolah-olah mereka kembali ke zaman Rasul dan seolah-olah Rasul masih hidup di tengah-tengah kalian. Subhanallah. Akhirnya Bilal pun setelah adzan dia teringat dengan Nabi, ingin ziarah ke kuburan Rasul. Kemudian dia pun berangkat dari Syam ke Madinah, berjumpa dengan cucu Rasul Hasan dan Husain. Maka akhirnya kemudian Hasan dan Husain meminta Bilal untuk mengumandangkan sekali saja di kota Madinah. Akhirnya dia naik ke menara, kemudian mengumandangkan adzan di Masjid Nabi. Seluruh kota Madinah bergetar hatinya, bergema, sehingga seluruhnya keluar rumah. Seolah-olah Rasul masih hidup, mencari-cari Rasul dan menuju panggilan adzan Bilal. Mereka diingatkan dengan Nabi SAW. Maka Bilal pun tidak tahan berada di Madinah, terkenang dan teringat dengan Rasul. Dia pun sedih. Akhirnya dia balik lagi ke Syam, kemudian jadi mujahid di sana dan berakhir dengan wafatnya Bilal bin Rabah di negeri Syam. Negerinya Bilal, negerinya Khalid bin Walid, negerinya para sahabat Rasul, negeri yang diberkahi, negeri yang melahirkan para ulama, negeri yang melahirkan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, negeri Syam. Bilal meninggal di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adzan adalah syariat yang sangat agung dalam Islam. Karena adzan itu panggilan Allah, bukan panggilan Bilal. Allah yang memanggil kita untuk sholat, untuk mentauhidkan Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengajak menang kepada kaum muslimin. Hayya 'alal falah, mari kita menang. Maka tidak pernah ada bandingan suara adzan dengan suara siapapun di alam semesta ini. Dengan suara adzan setan lari. Dengan suara adzan banyak orang kafir masuk Islam. Dengan suara adzan bergetar hati-hati kaum muslimin. Dengan suara adzan maka negeri itu dikatakan negeri Islam. Makanya Nabi kalau menyerbu sebuah daerah tunggu sampai subuh. Kalau ada suara adzan balik lagi, gak jadi nyerbu. Itu negeri Islam. Tapi kalau tidak ada adzan, Rasul langsung menyerbu mereka mendadak
selepas sholat subuh. Dari sini kata para ulama ketika mendefinisikan antara negeri Islam dengan negeri kafir, ketika negeri itu masih dikumandangkan azan, maka negeri itu masih negeri Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sekelumit tentang kisah Bilal bin Rabah, muadzzinul Islam, sayyidul muadzinin, imamul muadzinin, dan orang yang memberikan sebuah percontohan dalam Islam bahwa Islam itu hanya memuliakan orang takwa. Bilal tidak punya nasab yang baik karena dia budak, dia barang yang diperjualbelikan. Bilal tidak memiliki kulit yang indah karena dia hitam legam. Bilal tidak memiliki harta karena dia sendiri harta. Tetapi setelah keimanan menghujam dalam dadanya, maka Allah angkat Bilal setinggi-tingginya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah khutbahnya, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Ingatlah, tidak ada perbedaan di antara kalian, mau kalian orang Arab, mau kalian bukan orang Arab, mau kalian berkulit hitam, mau kalian berkulit merah ataupun putih, yang membedakan di antara kalian hanyalah taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada waktu 15 menit. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Alhamdulillah. Tentang sholat sunnah wudu, itu ada hadis yang jelas tentang barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Banyak riwayat tentang perkataan Nabi tentang perintah sholat sunnah wudu. Artinya bahwa perintah sholat sunnah wudu itu berdasarkan sunnah qauliyah, sunnah qaul, sunnah ucapan gitu. Lah ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an, kemudian dia dihabarkan dia mendapatkan fadilah yang sangat besar di sorga. Kemudian ketika mendengar Nabi SAW bagaimana fadilah besar dan ditanyakan, rupanya disebabkan karena dia menjaga wudu 1, yang kedua 2 rakaat sholat wudu. Jadi Bilal itu menjaga 2 perkara. Pertama menjaga wudu, kalau dia batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dan ada seorang muadzin, ya kan? Yang kedua, dia menjaga 2 rakaat sunnah wudu, 2 rakaat sunnah wudu, dan pahalanya ma'ruf. Jadi ada contoh dari Nabi SAW berupa perkataan, artinya Nabi memerintahkan lewat kaulnya, kemudian dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Termasuk juga di sana ada sholat tahiyatul masjid. Itu juga perkataan Rasul kan. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala tajlis hatta tusalli rak'ataini." Apabila engkau masuk ke masjid, jangan duduk
sampai kau sholat 2 rakaat. Bahkan Rasul pernah berkhutbah dalam khutbah Jumat. Ada sahabat yang masuk langsung duduk. Rasul berhenti khutbahnya dan langsung mengisyaratkan kepada orang itu, "Qum fasalli rak'atan." Hei, kamu yang belum sholat sunnah tahiyatul masjid, berdiri sholat dulu. Rasul lagi khutbah tuh, ya kan? Itu termasuk 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid juga. Kemudian selain rawatib juga ada sholat nafilah. Ada sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Itu bukan qobliyah maghrib, bukan. Ya, karena qobliyah maghrib tidak ada, yang ada nafilah. Sebelum maghrib, makanya Rasul mengatakan siapa yang mau sholat 2 rakaat silakan, siapa yang tidak juga nggak masalah, gitu kan. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu pun termasuk sholat sunnah yang bukan rawatib. Ya. Makanya para ulama kemudian membagi sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah dzatu asbab, sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada dalam bahasa lain qobliyah, ba'diyah, rawatib namanya. Tapi sholat yang dzatul asbab memiliki sebab, ya tadi sebab masuk masjid ada 2 rakaat, sebab wudu ada 2 rakaat wudu. Kemudian namanya sebab seseorang itu meninggal seseorang, kemudian duha, waktu duha dia sholat sunnah duha. Ya. Jadi ada lagi sholat yang lain namanya sholat nafilah. Ya tadi contohnya sholat nafilah itu sholat sunnah yang lainnya. Seperti kita kenal sholat malam, sholat witir, sholat duha, sholat sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti di sini sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Sholat sunnah yang ada sebabnya, sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah nafilah. Dan semuanya baik, tetapi dari 3 sholat sunnah itu yang paling utama adalah rawatib. Paling utama. Nabi tidak pernah meninggalkan rawatib kecuali ketika safar. Rasul tidak pernah melaksanakan rawatib ketika safar. Ingat ya, rawatib itu dilakukan ketika mukim saja. Kecuali 1, qobliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika mukim ataupun ketika safar, karena pahalanya besar. Rak'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Nah, ini khusus rawatib qobliyah subuh, maka Rasul tidak pernah meninggalkan karena besarnya pahala. Tapi kalau rawatib qobliyah ba'diyah yang lainnya itu dilakukan ketika mukim saja. Tetapi sholat dzatul asbab atau sholat sunnah nafilah boleh dilakukan ketika safar. Anda boleh melakukan sholat duha, boleh melakukan sholat witir, sholat tahajud, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Tidak ada masalah, karena Rasul mencontohkannya. Yang Rasul tidak contohkan rawatib saja ketika safar. Maka Rasul tidak pernah melakukan rawatib ketika safar. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Sunnah-sunnah adzan itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah bagi muadzin, ada sunnah bagi yang mendengarkan. Adapun sunnah bagi muadzin, para ulama mengatakan pertama harus seseorang itu suci. Itu sunnah, suci maksudnya dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana kalau dia punya hadas, kemudian dia tetap adzan, sah adzannya, tapi makruh kata para ulama. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga rafi'an sautahu, harus meninggikan suaranya. Jangan pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keras kenceng muazin itu. Karena Rasul mengatakan yughfar lil muadzinina mada sautihi, akan diampuni dosa-dosa muadzin itu sejauh suaranya. Sampai di mana suara dia? Kemudian yang keempat, sunnah muadzin harus mengarahkan wajah ke atas dan memasukkan jari ke telinga. Jadi jangan begini.
Allahu Akbar, Allah. Gini, ke atas. Kemudian ini masukkan ke telinga supaya kita nggak kepelengan. Jadi begini, apalagi kalau mic-nya begini kan. Kemudian yang berapa tadi? 6 sekarang ya? 6 apa 5? 6. Ya. Kemudian suara muadzin itu harus indah sesuai dengan tajwid. Karena adzan itu bahasa Arab. Paling panjang tajwid itu dalam Quran berapa harokat? 6. Paling panjang itu mad itu 6 harokat. Jadi jangan orang adzan panjang banget, mau kemana tuh? Ya kan? Jadi harus sesuai tajwid dan juga indah suaranya. Kemudian yang nomor 7, muadzin kalau memang dia tidak sanggup berdiri boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk boleh berbaring, sama dengan sholat. Gak sanggup berdiri, baring. Apa namanya duduk? Gak sanggup duduk, baring. Kayak muadzinnya sakit. Nah, dia kan Allahu Akbar, gak masalah. Gimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bertakwa semampu kalian. Ya memang mampunya tidur ya tidur, macam mana pula maksudnya dipaksain bangun gitu. Ya. Kemudian juga sunnah muadzin, dia harus yang berakal. Ya. Kalau bisa sudah balik. Tapi anak-anak kalau muadzin tidak ada masalah, dilatih. Tapi bagaimanapun orang yang dewasa lebih baik dia muadzin. Ini diantara sunnah-sunnah muadzin. Kemudian sunnah yang mendengarkan, ada juga sunnah yang mendengarkan. Pertama tardid, ngikuti ucapan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Tardid namanya, ya kan? Kemudian yang kedua membaca sholawat. Karena dalam adzan itu disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap yang disebutkan nama Muhammad bersolawat. Kemudian memintakan wasilah untuk Rasul. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Atau lengkapnya Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Di sini maknanya, ya Allah wa ati Muhammadanil wasilah, ya Allah berikan wasilah untuk Nabi kami Muhammad. Kata Rasul, siapa yang memintakan wasilah untukku halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Itu penting. Kemudian membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan banyak sunah-sunahnya kan? Ya, tapi yang kita mungkin antum cuma satu saja, doa adzan saja kan? Panjang itu sunah-sunahnya. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadawati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Harusnya begitu. Hafal tak tuh? Ya, jadi baru dengar. Ya. Jadi itu sunnah-sunnah bagi yang mendengar. Adapun tentang apakah muadzin itu membaca doa atau tidak, ini khilaf ulama. Karena melihat teks hadis, seolah-olah teks hadis itu kembali kepada orang yang mendengar. Hadis itu kalau diperhatikan lafadznya memang suruhan kepada yang mendengar adzan. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan muadzin cukup adzan, yang menjawab itu biarlah yang berdoa. Tapi juga ada yang mengatakan umum, boleh muadzin, boleh pendengar, dua-duanya boleh baca. Wallahu a'lam. Memang itu ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah. Tahiyatul masjid ini umum. Karena Rasul mengatakan apabila masuk masjid maka salatlah 2 rakaat, mau sebelum adzan, mau setelah adzan. Karena dia bukan rawatib. Memang Rasul tidak menyebut nama tahiyatul masjid, tidak. Yang memberi nama tahiyatul masjid ini para ulama. Kenapa para ulama menyebut solat itu disebut tahiyatul masjid? Karena lafadznya apabila masuk masjid. Makanya para ulama memberi nama tahiyatul masjid supaya dibedakan antara sunnah satu dengan sunnah yang lainnya. Karena hampir semua sunnah itu 2 rakaat. Kalau nggak dikasih nama, antum sholat apa? Ya, sholat sunnah wudu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian rawatib 2 rakaat. Yang mana satu atau 2 rakaat kan? Makanya kemudian dibuat nama-nama supaya kita ketika niat sholat itu dengan niat bisa membedakan antara satu sunnah dengan sunnah yang lainnya. Niat ini. Ya. Adapun kecuali kalau antum masuk masjid tidak ada waktu kecuali hanya 2 rakaat. Harus milih yang mana? Itu masalahnya. Antum kalau borong sholat sunnah semua tak mungkin, ntar lagi qomat. Antum hanya dikasih kesempatan 2 rakaat saja. Ya tentu ya antum memilih yang terbaik dari sholat-sholat sunnah. Dari yang terbaik ya tentu rawatib. Ada juga yang membolehkan menggabungkan niat untuk beberapa sholat selama sama rakaatnya dan sama sunnahnya. Menggabungkan niat namanya. Sebagaimana saya baca dalam kitabnya Usul Fikih karya Abdurrahman As-Sa'di dan juga karya Syekh Utsaimin dalam Mandhumah Fiqhiyah. Dibolehkan satu niat beberapa sholat dilakukan dengan satu ibadah. Jadi niatnya banyak tapi satu ibadahnya gitu. Wallahu a'lam. Adapun doa setelah qomat tidak ada. Karena setelah qomat itu orang sudah berdiri, harus memperhatikan imam. Antum harus perhatikan gaya antum. Disitulah waktunya tahdzirun niat, menghadirkan niat, bukan melafalkan niat. Menghadirkan niat itu artinya konsentrasi. Berdiri, hadap kiblat, tengok kancing, jangan-jangan ada yang tengok resleting, jangan-jangan belum di resleting. Konsentrasi antum. Menghadirkan niat, antum akan berhadapan dengan Allah. Ya. Doa itu ada setelah adzan dan sebelum qomah. Ada doa yang ditentukan seperti tadi. Ya, doa memintakan wasilah, kemudian bacaan-bacaan yang diajarkan Rasul. Ada juga doa umum. Jadi setelah antum membaca bacaan selepas adzan yang disunnahkan, selepas itu antum boleh doa sampai menjelang qomat. Dan doa di antara adzan dan qomat mustajab. Tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sudah jam 9. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.